Pergi ke kebun panen semangka. Semangka manis, lezat rasanya. Selamat datang Bapak Uskup Timika. Perayaan pesta pelindung paroki dan ulang tahun serta penerimaan sakramen Krisma. Saya Pastor Petrus Suharjono SI mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-14, 6 Juli 2025. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua saling setia dan tekun mendoakan dan mendukung satu sama lain. Terutama kita bersukacita, kita bersyukur dan sekaligus berdoa untuk segenap umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika yang hari ini akan kedatangan Bapak Uskup Timika Monsignor Bernardus Bovid Wosbaru OSA yang akan menerimakan sakramen Krisma kepada 57 orang dan juga anak yang sudah dipersiapkan. Tetapi sekaligus ini adalah hari perayaan pesta pelindung paroki Santo Petrus dan sekaligus juga ulang tahun. Ya, perayaan ulang tahun yang ke-19. Semoga membawa damai, membawa sukacita, persaudaraan, dan cinta kasih di antara kita semakin bertumbuh dan berkobar. Terima kasih kepada Anda semua, kita semua yang mendukung, yang terlibat, yang aktif berpartisipasi dalam persiapan dan sekaligus perayaan hari ini dan juga sampai dengan selesai nanti. Semoga cuaca hari ini baik, semoga semua bersukacita, penuh persaudaraan, bekerja sama, dan juga merayakan pesta pelindung ulang tahun yang ke-19 dan sekaligus penerimaan sakramen Krisma. Kita berdoa semoga Monsinyur selalu sehat dan penuh sukacita pada hari ini. Juga para krismawan, krismawati, para pembina yang telah mempersiapkan anak-anak, seluruh umat, segenap panitia, dan kita semua semoga selalu diberkati. Dan seperti halnya yang dikatakan oleh Yesus, dia mengutus 70 murid yang lain dan memberikan pesan, memberikan penugasan, memberikan perutusan, dan memberi rambu-rambu. Demikianlah hidup kita adalah hidup yang dianugerahkan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, perutusan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita,
Semoga seperti para murid yang diajak untuk memberikan salam damai bagimu atau damai bagi rumah ini, juga menjadi semangat semboyan dan perutusan kita menghadirkan Allah, menghadirkan damai, menghadirkan sukacita bagi dunia, bagi semua orang yang ada di sekitar kita, terutama yang kita jumpai hari ini. Semoga kita membawa, kita menghadirkan damai, damai bagi rumah ini, damai bagi keluarga, damai bagi orang-orang di sekitar kita, damai bagi paroki, damai bagi keuskupan, dan damai bagi seluruh dunia. Tetapi semoga kita juga senantiasa sadar, senantiasa ingat bahwa semoga ada damai di dalam pikiran kita, ada damai di dalam hati kita, supaya kita bisa memberikan damai itu kepada orang-orang yang kita jumpai, kepada dunia. Nemo doat kuat non habe. Semoga ada damai di dalam pikiran kita, ada damai di dalam hati kita, ada damai dalam rumah kita, sehingga kita bisa memancarkan damai itu, memberikan damai itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada dunia di sekitar kita. Hati kita sebagai pribadi manusia, hidup kita sebagai manusia, tentu merindukan sukacita, damai, kebahagiaan, sejahtera, dan juga keselamatan. Dan semoga kita bersama-sama berjuang untuk menghadirkan, untuk mewartakan, untuk mendatangkan damai itu di dalam diri kita, di dalam hidup kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga damai itu tidak hanya kita simpan di dalam pikiran, di dalam hati kita, tetapi kita wartakan seperti yang menjadi tugas perutusan orang-orang yang menerima sakramen Krisma. Semoga mereka siap diutus menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi-saksi kedamaian, menjadi saksi-saksi cinta kasih, menjadi saksi iman di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang telah kita terima dalam hidup kita, dalam diri kita, semoga mendorong, mengobarkan, menunjukkan jalan kepada kita bagaimana menikmati damai Allah itu dan mewartakannya kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga kita tidak lalai, kita tidak lupa dengan tugas perutusan kita menjadi saksi-saksi Kristus, menghadirkan damai, menghadirkan sukacita, menghadirkan cinta kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus telah mengutus muridnya 70 selain murid yang lain, dan itu menjadi juga tugas perutusan kita untuk senantiasa hidup dalam kedamaian dan mewartakan damai itu kepada dunia, kepada pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Semoga hidup kita hari ini dan seterusnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.